Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam. Kali ini kita akan membahas Nabi Musa alaihissalam, perintah memasuki Palestina. Setelah kembali dari Bukit Tursina dengan membawa 70 orang pemuka Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dan mengingatkan mereka betapa telah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Maidah nomor 5 ayat 20 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kaummu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain.'" Ada 3 nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Bani Israel yang disebutkan dalam ayat di atas. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak nabi dari kalangan mereka. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka raja-raja dalam arti orang-orang yang merdeka, yang bebas mengendalikan diri sendiri setelah diperbudak oleh bangsa Kipti Mesir. Ketiga, mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu hal-hal yang belum pernah dianugerahkan kepada kaum sebelumnya, seperti mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa dalam rangka penyelamatan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, terutama mukjizat laut terbelah 2 dan terbentang jalan raya di tengah-tengahnya. Setelah mengingatkan betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, Musa memerintahkan kepada mereka untuk pergi memasuki tanah suci yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Maidah nomor 5 ayat 21 yang artinya, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang atau karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Bagaimana respon Bani Israel setelah diperintah oleh Musa untuk memasuki tanah suci tersebut? Apakah mereka segera melaksanakannya? Dan ternyata tidak. Tanpa rasa malu dan rasa bersalah sedikit pun mereka menolaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Maidah nomor 5 ayat 22, mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Diceritakan bahwa Musa menugaskan 12 orang yang diambilkan masing-masing 1 orang dari 12 suku Bani Israel untuk pergi mengintai dan menyelidiki tanah Kanaan. Bagaimana keadaan penguasanya, penduduknya, dan segala sesuatu tentang negeri yang akan dimasuki itu. Ke-12 orang pengintai ini berada di tanah Kanaan atau Palestina selama 40 hari, dan kemudian mereka melaporkan kepada Musa dan Harun di hadapan Bani Israel dari ke-12 suku itu bahwa negeri yang akan dimasuki itu memang negeri yang teratur dan makmur, tapi penguasanya sangat kuat. Benteng mereka sangat kokoh dan penduduknya besar-besar kuat perkasa. Laporan ini menyebabkan Bani Israel ketakutan. Bahkan ada yang menangis membayangkan bagaimana nasib mereka jika pergi berperang ke negeri tersebut. Mereka mulai menyesali Tuhan, menyesali Musa dan Harun. Kenapa setelah bersusah payah meninggalkan Mesir bebas dari perbudakan yang dilakukan Fir'aun dan penduduk Mesir, sekarang mereka harus menghantar nyawa mereka ke negeri Kanaan, dan nanti istri dan anak-anak mereka akan menjadi budak. Akhirnya mereka menolak untuk mengikuti perintah Musa. Mereka baru akan memasuki negeri itu apabila penduduk negeri yang gagah perkasa itu pergi meninggalkan tanah Kanaan. Dari 12 pengintai dari 12 suku itu, hanya ada 2 orang yang tidak takut dan siap untuk berperang ke tanah Palestina seperti yang diperintahkan Musa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Ma'idah nomor 5 ayat 23 yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mereka berdua disebutkan oleh ayat sebagai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut memasuki negeri Palestina. Disebutkan nama keduanya, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dalam ejaan Arab, Yosua bin Nun disebut Yusha bin Nun. Mereka berdua tetap bersemangat untuk masuk ke tanah Palestina. Tidak takut berperang menghadapi penguasa yang kuat dan penduduk yang gagah perkasa itu. Mereka berdua berusaha meyakinkan yang lain bahwa yang penting kita masuk dan akan mendapatkan kemenangan, selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Yusha dan Kaleb tidak berhasil meyakinkan mereka. Yang lain tetap menolak mematuhi perintah Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Ma'idah nomor 5 ayat 24 yang artinya, mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Karena sudah begitu lamanya diperbudak oleh Fir'aun dan bangsa Kipti di Mesir, Bani Israel sangat trauma untuk kembali diperbudak. Mental mereka sudah jatuh dari awal saat membayangkan akan berperang menghadapi raja yang gagah perkasa dengan bala tentara yang tentu akan perkasa juga. Mereka belum memiliki mental orang-orang merdeka yang gagah berani. Keimanan mereka juga belum kuat, padahal jika mereka belajar dari pengalaman dipimpin oleh Musa, betapa banyak pertolongan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyelamatkan mereka dari kekuasaan dan kezaliman Fir'aun, bahkan sampai laut pun terbelah. Apakah sama sekali tidak ada keyakinan pada mereka bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai jika mereka mau berjuang melaksanakan perintah Musa? Penolakan mereka terhadap perintah Musa disampaikan dengan sangat vulgar tanpa basa-basi dan rasa hormat sedikit pun kepada Musa yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Tanpa malu mereka menyuruh Musa dan Tuhan saja yang berperang ke Palestina. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.